Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Vina Triwahyuni MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Strategi Pembelajaran Matematika dan teman-teman kelas B4TMR yang kami banggakan. Kami dari kelompok 1 akan membahas hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Pembelajaran Matematika Realistik. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Sofia Wahida dengan NIM 20106100035. Yang kedua, saya sendiri Iqda Mustafa Miftah dengan NIM 20106100045. Yang ketiga ada Nabila Aulia Faradisa dengan NIM 20106100046. Yang keempat ada Sinta Sari Dewi dengan NIM 20106100057. Yang kelima ada Usnul Hatimah dengan NIM 20106100064. Kelompok 1 akan membahas beberapa subbab. Yang pertama ada filsafat pendidikan matematika realistik. Yang kedua ada prinsip pendidikan matematika realistik. Yang ketiga ada karakteristik pendidikan matematika realistik. Yang keempat ada teori belajar terkait pendidikan matematika realistik. Yang kelima ada kelebihan dan kesulitan penerapan pendidikan realistik. Yang keenam, yang terakhir yaitu implementasi pendidikan matematika realistik dalam pembelajaran. Langsung saja, pada materi yang pertama akan saya jelaskan yaitu filsafat pendidikan matematika realistik. Filsafat pendidikan matematika realistik, kata kuncinya yaitu berada pada realistik, yang sering diartikan sebagai real world atau dunia nyata. Padahal aslinya itu artinya yaitu sich realization atau untuk bayangan atau an imagination. Menurut Van Heusen, realistik hanya menunjukkan koneksi dengan dunia nyata atau real world, tetapi mengacu pada yang dipikirkan atau yang dibayangkan atau imaginable oleh peserta didik. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Mbak Sofia. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu matematisasi. Pendidikan matematika realistik menyajikan dunia nyata sebagai titik awal untuk pengembangan ide dan konsep matematika. Proses pengembangan ide dan konsep matematika yang dimulai di dunia nyata oleh Deleuze yang disebut sebagai matematisasi konseptual. Matematisasi sendiri dapat diartikan sebagai suatu proses untuk mematematikakan suatu fenomena. Sedangkan mematematika dapat diartikan memodelkan suatu fenomena secara matematis, yaitu mencari matematika yang relevan terhadap suatu fenomena atau membangun suatu konsep matematika dari suatu fenomena. Matematisasi sebagai pengelompokan kegiatan dalam menemukan keteraturan atau regularities, hubungan atau relation, dan struktur atau structures dengan menggunakan pengetahuan dan keterampilan awal. Secara umum terdapat dua proses utama dalam PMR, yaitu generalisasi atau generalizing dan formalisasi atau formalizing. Proses matematisasi horizontal diawali oleh mengidentifikasikan konsep matematika berdasarkan keteraturan dan hubungan yang
yang temukan melalui visualisasi dan skematisasi masalah. Kegiatan capaian proses matematisasi horizontal yaitu sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi matematika suatu konteks umum. Yang kedua, skematisasi. Yang ketiga, formalisasi dan visualisasi masalah dalam berbagai cara. Yang keempat, pencarian keteraturan dan hubungan. Yang kelima dan terakhir, transfer masalah nyata ke dalam model matematika. Dalam matematisasi horizontal, siswa mulai dari soal-soal kontekstual, mencoba mengurangi dengan bahasa dan simbol yang dibuat sendiri, kemudian menyelesaikan soal tersebut. Proses matematisasi vertikal yang merupakan bentuk proses formalisasi. Proses matematisasi vertikal terjadi melalui serangkaian kegiatan sekaligus dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, representasi suatu relasi ke dalam suatu rumus atau aturan. Yang kedua, pembuktian keteraturan. Yang ketiga, penyesuaian pengembangan model matematika. Yang keempat, penggunaan model matematika yang bervariasi. Yang kelima, pengombinasian dan pengintegrasian model matematika. Yang keenam, perumusan suatu konsep matematika baru. Dan yang terakhir, generalisasi. Proses matematisasi vertikal dimulai dari soal-soal kontekstual, tetapi dalam jangka panjang kita dapat menyusun prosedur tertentu yang dapat digunakan untuk menyelesaikan soal-soal sejenis secara langsung tanpa menggunakan bantuan konteks. Selanjutnya, realistik dan mekanik. PMR masalah realistik digunakan sebagai fondasi dalam membangun konsep matematika atau disebut juga sebagai sumber untuk pembelajaran. Sedangkan pendekatan mekanistik masalah realistik ditempatkan sebagai bentuk aplikasi suatu konsep matematika sehingga sering juga disebut sebagai kesimpulan atau penutup dari proses pembelajaran. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nabila Aulia Faradisa dengan NIM 2010610046. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip pendidikan matematika realistik. Yang pertama ada reinvention and progressive mathematizing. Maksud dari itu adalah siswa diberi kesempatan untuk mengalami proses pembelajaran seperti para ilmuwan, dan guru mendorong siswa dalam proses pembelajaran sehingga siswa merasa menemukan sendiri apa yang dipelajarinya. Yang kedua yaitu didactical phenomenology atau fenomenologi didaktik. Pada awal pembelajaran, siswa diberi masalah, kemudian mereka diminta untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan cara mereka sendiri. Nah, di sini ada dua pandangan tentang matematika. Yang pertama menyatakan bahwa matematika adalah alat, dan pandangan yang kedua yaitu matematika adalah kegiatan manusia. Yang ketiga adalah self-development model atau model yang dikembangkan sendiri. Nah, di sini ada dua model dalam pendidikan. Yang pertama yaitu model of. Model of adalah model yang mungkin masih sederhana dan masih mirip dengan masalah konteksnya. Lalu, sifatnya masih dapat disebut dengan matematika informal. Yang kedua yaitu model for. Model for adalah model yang mungkin melalui generalisasi atau formalisasi dapat mengembangkan model yang lebih umum yang mengarah ke matematika formal.
Selanjutnya yaitu karakteristik pendidikan matematika realistik. Yang pertama yaitu menggunakan konteks, yang kedua yaitu menggunakan model, yang ketiga yaitu menggunakan kontribusi peserta didik, yang keempat yaitu menggunakan interaktivitas, yang kelima yaitu terintegrasi dengan topik lainnya. Maksud dari menggunakan konteks adalah pembelajaran di awal dengan menggunakan konteks atau dunia nyata. Melalui penggunaan konteks tersebut, peserta didik dilibatkan secara aktif untuk melakukan eksplorasi permasalahan. Nah, hasil eksplorasi ini tidak hanya bertujuan untuk menemukan jawaban akhir, tetapi juga untuk mengembangkan berbagai strategi penyelesaian masalah yang bisa digunakan. Yang kedua yaitu menggunakan model. Nah, menurut Gravemeyer ada 4 level atau 4 tingkatan dalam mengembangkan model. Yang pertama adalah situasional, yang kedua adalah referensial, yang ketiga adalah general, yang keempat adalah formal. Dan yang ketiga yaitu menggunakan kontribusi peserta didik. Bentuk kontribusi peserta didik adalah seperti antara lain ide, variasi jawaban, atau variasi penyelesaian masalah. Kemudian menggunakan interaktivitas, pengoptimalan interaksi peserta didik dengan peserta didik lainnya, dan interaksi antara guru dengan peserta didik itu. Kemudian teori belajar terkait pendidikan matematika realistik. Yang pertama adalah teori belajar bermakna Ausubel. Belajar bermakna adalah suatu proses belajar di mana informasi baru dihubungkan dengan struktur pengertian yang sudah dipunyai seseorang yang sedang belajar. Teori bermakna Ausubel ini sejalan dengan prinsip ketiga pendidikan matematika realistik, yaitu siswa menggunakan cara mereka sendiri dalam memecahkan masalah dan mampu menghubungkan pengetahuan yang telah dimiliki dengan permasalahan yang dihadapi. Jika pengetahuan yang telah dihadapi atau dimiliki siswa belum dapat digunakan untuk memecahkan masalah, maka guru perlu membimbing siswa secara terbatas. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Usnul Khotimah. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Usnul Khotimah, NIM 20106100064. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Nabila, yaitu mengenai teori belajar terkait pendidikan matematika realistik yang dikemukakan oleh para ahli. Ahli yang selanjutnya yaitu yang kedua, teori Piaget. Piaget menyatakan bahwa dalam pikiran seseorang ada struktur pengetahuan awal atau skema. Melalui kontak dengan pengalaman baru, skema dapat dikembangkan dan diubah, yaitu dengan proses asimilasi dan akomodasi. Bila pengalaman baru itu masih sesuai dengan skema yang dipunyai seseorang, maka skema itu hanya dikembangkan melalui proses asimilasi, yaitu suatu proses kognitif yang menyesuaikan kejadian atau rangsangan yang baru dalam skema yang telah ada. Bila pengalaman baru itu sungguh berbeda dengan skema yang ada, sehingga skema yang lama tidak cocok lagi untuk menghadapi pengalaman yang baru. Skema yang lama diubah sampai ada keseimbangan lagi. Proses ini disebut proses akomodasi. Dari uraian tersebut, terlihat bahwa Piaget menyoroti bagaimana seorang anak pelan-pelan membentuk skema, mengembangkan skema, dan mengubah skema. Ia lebih menekankan bagaimana individu mengkonstruksi pengetahuan dari berinteraksi dengan pengalaman dan objek yang dihadapi. Teori belajar Piaget sejalan dengan PMR. Karena dalam PMR mengutamakan peran siswa secara aktif dalam kegiatan pembelajaran untuk menemukan atau mengkonstruksi konsep atau cara penyelesaian secara individu. Yang ketiga,
Teori Vygotsky. Vygotsky menekankan pada hakikat sosiokultural pembelajaran, yaitu siswa belajar melalui interaksi dengan orang dewasa dan teman sebaya. Lebih lanjut, Vygotsky yakin bahwa fungsi mental yang lebih tinggi umumnya muncul dalam percakapan atau kerjasama antara individu, yaitu interaksi dengan orang dewasa dan teman sebaya, sebelum fungsi mental yang lebih tinggi itu terserap ke dalam individu tersebut. Vygotsky mendefinisikan Zone of Proximal Development atau ZPD sebagai jarak antara tingkat perkembangan aktual dengan tingkat perkembangan potensial, yang didefinisikan sebagai kemampuan pemecahan masalah di bawah bimbingan orang dewasa atau melalui kerjasama dengan teman sejawat atau sebaya yang lebih mampu. Teori Vygotsky ini sejalan dengan karakteristik PMR, yaitu adanya interaksi antara siswa yang satu dengan yang lain, juga antar siswa dengan pembimbing atau guru. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kelebihan dari penerapan PMR. Pendekatan pendidikan matematika realistik memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya, yang pertama, PMR memberikan pengertian yang jelas dan operasional kepada siswa tentang keterkaitan antara matematika dengan kehidupan sehari-hari dan kegunaan matematika pada umumnya bagi manusia. Yang kedua, PMR memberikan pengertian yang jelas dan operasional kepada siswa bahwa matematika adalah suatu bidang kajian yang dikonstruksikan dan dikembangkan sendiri oleh siswa. Dan yang ketiga, PMR memberikan pengertian yang jelas dan operasional kepada siswa bahwa cara penyelesaian suatu soal atau masalah tidak harus tinggal dan tidak harus sama antara orang satu dengan orang yang lain. Setiap orang dapat menemukan caranya sendiri, asalkan orang itu bersungguh-sungguh dalam mengerjakan soal atau masalah tersebut. Dengan membandingkan cara penyelesaian yang satu dengan yang lain, akan dapat diperoleh cara penyelesaian yang paling tepat. Baik, itulah yang dapat saya jelaskan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Sinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Sari Dewi, NIM 20106100057. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesulitan penerapan PMR. Pencarian soal-soal konseptual yang memenuhi syarat yang dituntut oleh PMR tidak selalu mudah untuk setiap topik matematika yang perlu dipelajari oleh siswa. Kemudian, upaya mendorong siswa agar bisa menemukan berbagai cara untuk menyelesaikan soal juga merupakan tantangan tersendiri. Kemudian, pemilihan alat-alat peraga harus cermat agar bisa membantu proses berpikir siswa dengan tuntutan PMR. Implementasi PMR dalam pembelajaran. Kompetensi dasar yang harus dimiliki siswa SD kelas 1 adalah mengenal dan menggunakan bilangan dalam pemecahan masalah. Dr. Randes Jansen Marpaung telah mencobakan media kartu bilangan untuk membelajarkan bilangan di SD Timbulrejo, Yogyakarta. Adapun penjelasan lebih rincinya diuraikan sebagai berikut. Pertama, Pak Jansen mengambil kartu bilangan 1 dan 20, kemudian meletakkan kedua kartu tersebut pada kedua ujung papan tulis, sehingga terdapat ruang cukup di antara kedua kartu tersebut untuk meletakkan kartu-kartu bilangan yang lain. Selanjutnya, Pak Jansen mengambil kartu bilangan 2 dan menanyakan kepada seluruh siswa apakah ada yang mau maju ke depan untuk meletakkan kartu tersebut.
3. Seorang siswa maju dan meletakkan tepat di sebelah kanan kartu bilangan 1. Selanjutnya secara acak diambil kartu bilangan lain dan meminta siswa meletakkan di papan tulis. Setelah semua kartu bilangan tersusun di papan tulis dengan urutan yang benar, Pak Jansen mengembangkan strategi yang lain. Kartu-kartu bilangan dibalik, hanya tersisa beberapa kartu pada posisi semula. Tugas siswa selanjutnya adalah menebak bilangan pada kartu yang ditunjuk. Pembelajaran matematika dengan kartu bilangan ini telah mendorong interaktivitas di kelas dan siswa terlibat dalam pembelajaran secara bermakna. Kedua hal tersebut merupakan prinsip penting dalam PMR. Terima kasih, sekian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman atas pemaparan materinya. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Silakan teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan sertakan nama dan NIM dan kirimkan di WA group. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.